Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tugas kasus yaitu kasus transaksi mudharabah musyarakah ijarah pada Bank Syariah. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya, Bayi Edita Karenina Pradiwi dengan NIM A1C019036 sebagai moderator. Saya Baik Nurul Wiranti dengan NIM A1C019043. Saya Prisani Nur Pratiwi dengan NIM A1C019026. Oke, langsung saja. Di sini kita pertama akan mempresentasikan mengenai laporan keuangan Bank Syariah. Yang kedua, kasus transaksi mudharabah. Yang ketiga, kasus transaksi musyarakah. Dan yang terakhir ada kasus transaksi ijarah. Untuk transaksi mudharabah akan disampaikan oleh teman saya, Baik Nurul Wiranti. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang transaksi mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% pemilik modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Mudharabah terdiri dari dua pihak, yaitu sahibul mal atau pemilik modal yang menyerahkan dana 100% dan mudarib atau pengelola yang menjalankan usaha. Pihak sahibul mal hanya bertindak sebagai pengawas dan tidak berhak ikut dalam pengelolaan usaha. Selanjutnya, contoh dari transaksi akad mudharabah. Bank BCA Syariah melakukan kerjasama bisnis dengan Ibu Nurul, seorang pedagang buku di Pasar Buku Lombok Tengah, menggunakan akad mudharabah, di mana Bank BCA Syariah sebagai pemilik modal dan Ibu Nurul sebagai pengelola dana. Bank BCA Syariah menerbitkan modal kepada Ibu Nurul sebesar 10 juta rupiah sebagai modal usaha pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Februari 2021 dengan nisbah bagi hasil yaitu Bank BCA Syariah sebesar 75% dan Ibu Nurul sebesar 25%. Pada tanggal 31 Januari 2021, hasil penjualan buku Ibu Nurul sebesar 1 juta dan biaya-biaya lainnya yaitu 800.000. Untuk jurnal dari transaksi tersebut yaitu yang pertama, jurnal bagi pemilik dana. Investasi pada mudharabah di sebelah debit sejumlah 10 juta rupiah dan kas sebelah kredit sebesar 10 juta rupiah. Untuk pengelola dana, Ibu Nurul kas mudharabah di debit sebesar 10 juta dan dana syirkah temporer sebesar 10 juta di kredit. Untuk jurnal sebelum bagi laba, untuk pemilik dana atau Bank BCA Syariah tidak ada jurnal karena labanya belum dibagi. Sedangkan untuk pengelola dana atau Ibu Nurul, pendapatan yang didapat dari penjualan dicatat seperti biasa menggunakan prinsip cash basis, di mana kas sebelah debit dan pendapatan sebelah kredit. Di akhir bulan atau akhir periode ketika akan dilakukan perhitungan bagi hasil, maka akun pendapatan harus ditutup dengan melakukan jurnal di mana pendapatan sebelah debit sebesar 1 juta, biaya sebelah kredit sebesar 800.000, dan pendapatan yang belum dibagikan sebesar 200.000 di sebelah kredit. Perhitungan bagi laba sesuai nisbah. Tadi Ibu Nurul mendapatkan 75%, jadi perhitungannya yaitu 75% dikali 1 juta dikurangi 800.000, maka hasilnya 150.000. Untuk Bank BCA Syariah sebesar 25.000, di mana 25%, di mana perhitungannya 25% dikali 1 juta dikurangi 800.000, maka hasilnya 50.000. Jurnal untuk mencatat pembayaran hasil perhitungan bagi hasil dari Ibu Nurul kepada pemilik dana atau BCA Syariah yaitu yang pertama jurnal untuk pemilik dana atau Bank BCA Syariah sendiri yaitu kas di debit sebesar 150.000 dan pendapatan bagi hasil di kredit sebesar
sebesar 150.000. Mohon maaf kami lupa menulis nominalnya karena lupa. Selanjutnya, jika pembayaran bagi hasil tidak dibagikan langsung kepada BCA Syariah, tetapi diakumulasikan pembayarannya di akhir tahun, maka jurnalnya piutang mudharabah pada debit sebesar 50 juta dan pendapatan bagi hasil pada kredit sebesar 50 juta. Di akhir tahun ketika uang pembayaran tersebut diterima oleh Bank BCA Syariah, maka jurnalnya yaitu kas di debit sebesar Rp50.000 dan piutang mudharabah di kredit sebesar Rp50.000. Selanjutnya ada jurnal pengelola dana atau Ibu Nurul, di mana jurnalnya yaitu kos bagi hasil di debit sebesar 50.000 dan kas mudharabah di kredit sebesar 50.000. Jika pembayaran bagi hasil tidak dibagikan langsung kepada Bank BCA Syariah, tetapi diakumulasikan pembayarannya di akhir tahun, maka jurnalnya yaitu kos bagi hasil di debit sebesar 50.000 dan utang bagi hasil mudharabah di kredit sebesar 50.000. Di akhir tahun, ketika uang pembayaran tersebut diterima oleh Bank BCA Syariah, maka jurnalnya yaitu utang bagi hasil mudharabah di debit sebesar 50.000 dan kas mudharabah di kredit sebesar 50.000. Yang selanjutnya ada jurnal untuk mencatat hasil perhitungan bagi hasil hak mengelola dana atau bagi Ibu Nurul. Yang pertama, untuk jurnal pemilik dana sendiri tidak ada, dan untuk jurnal pengelola dana atau Ibu Nurul sendiri yaitu biaya bagi hasil pada debit sebesar 150.000 dan kas mudharabah pada kredit sebesar 150.000. Jurnal untuk pembukuan pengelola dana untuk kepentingan sendiri yaitu kas di debit sebesar 150.000 dan pendapatan di kredit sebesar 150.000. Next. Nah, jadi untuk transaksi mudharabah sendiri kita mengambil dua contoh dari bank syariah. Yang pertama tuh BCA Syariah. Bisa kita lihat ya, mudharabah sendiri pada tahun 2019 sebesar 36,6 miliar dan pada tahun 2020 sebesar 42,8 miliar. Selanjutnya kita akan memperlihatkan contoh lainnya dari bank. Selanjutnya contoh laporan keuangan dari Bank Syariah Bukopin. Di sini laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 untuk pembiayaan mudharabah sendiri sejumlah 76.011.000 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Agita Karenina. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi musyarakah. Jadi, musyarakah adalah bentuk umum dari usaha kemitraan yang di dalamnya terdapat bagi hasil di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal atau tenaga dalam melakukan usaha. Dengan proporsi pembagian profit sesuai porsi tanggung jawab. Pihak-pihak dalam musyarakah dibagi menjadi dua, yaitu pertama ada mitra aktif yang bertugas mengelola usaha musyarakah dan mitra pasif yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah. Selanjutnya ada contoh kasus transaksi musyarakah. Nomor 1, perusahaan A dan perusahaan B melakukan akad musyarakah, di mana perusahaan A sebagai mitra pasif dan perusahaan B sebagai mitra aktif.
Mereka bersepakat melakukan usaha sebanyak 5 tahun, modal yang dibutuhkan sebesar 1.200.000.000 juta. Selanjutnya ada jumlah setoran diberikan oleh perusahaan A sebesar 75% dari seluruh modal yang dibutuhkan. Setoran dalam bentuk peralatan konveksi telah diperoleh dengan harga sebesar 320 juta. Pada saat penyerahan lebih rendah sebesar 20 juta dan sisanya tunai. Bagi hasil dibagikan dengan metode net profit sharing. Bagi hasil dilakukan dengan nisbah sama rata antara mitra pasif dengan mitra aktif. Bersih dalam 5 tahun usaha konveksi sebagai berikut. Tahun pertama mengalami kerugian sebesar 180 juta, tahun kedua mengalami laba sebesar 200 juta rupiah, tahun ketiga mengalami laba 240 juta rupiah, tahun keempat laba juga 220 juta rupiah, dan tahun kelima laba juga 280 juta rupiah. Selanjutnya ada pencatatan akuntansi pada mitra pasif. Yang pertama pada saat akad. Pada saat akad, investasi musyarakah 900 juta di kredit, lalu kerugian penurunan nilai aset 20 juta di debit. Kasnya 600 juta di kredit dan peralatan konveksinya 320 juta di kredit. Yang kedua ada selama akad. Selama akad, kerugian investasi musyarakah sebesar 135 juta di debit dan investasi musyarakah 135 juta rupiah di kredit. Kasnya 100 juta di debit dan pendapatan bagi hasil musyarakahnya 100 juta di kredit. Lalu ada kas lagi sebesar 120 juta di debit dan pendapatan bagi hasil musyarakah 120 juta di kredit. Kasnya lagi 110 juta di debit dan pendapatan bagi hasil musyarakah 110 juta di kredit. Lalu kas lagi 140 juta di debit dan pendapatan bagi hasil musyarakah 140 juta di kredit. Lalu ada pencatatan pada akhir akad. Di sini pada akhir akad ada kas sebesar 750 juta di debit. Lalu kerugian investasi musyarakah 15 juta. Investasi musyarakahnya 765 juta di kredit. Selanjutnya ada pencatatan akuntansi pada mitra aktif. Yang pertama ada pada saat akad. Kasnya sebesar 600 juta di kredit, peralatan konveksinya sebesar 300 juta di kredit, investasi musyarakahnya sebesar 300 juta di kredit, dana sirkah temporer sebesar 1.200.000.000 juta di kredit. Lalu ada selama akad, kerugian investasi musyarakah sebesar 45 juta di kredit, dana syirkah temporer 135 juta di debit, kerugian yang belum dialokasikan sebesar 180 juta di kredit, lalu pendapatan yang belum dialokasikan sebesar 200 juta di debit, kasnya 100 juta di debit, dan pendapatan bagi hasil musyarakahnya 100 juta di kredit. Lalu pendapatan yang belum dialokasikan sebesar 240 juta di debit, kasnya 120 juta di debit, dan pendapatan bagi hasil musyarakahnya 120 juta di kredit. Lanjut, pendapatan yang belum dialokasikan sebesar 220 juta, kasnya 110 juta di debit, dan pendapatan bagi hasil masyarakat 110 juta di kredit. Lalu pendapatan yang belum dialokasikan sebesar 280 juta, kasnya 140 juta di debit, dan pendapatan bagi hasil masyarakatnya 140 juta di kredit. Lalu di sini ada pada akhir akad ada dana sirkah temporer sebesar 750 juta di debit dan kas 750 juta di kredit. Lalu di sini kita mengambil dua contoh laporan keuangan mengenai kasus transaksi musyarakah. Yang pertama di sini akan saya jelaskan sedikit contoh laporan keuangan dari Bank BC Syariah. Di sini bisa kita lihat pendapatan bagi hasil musyarakahnya yang pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019 sebesar 250 miliar nominalnya. Lalu yang pada tahun 2020 sebesar 300,7 miliar. Oke, selanjutnya yang kedua di sini ada laporan keuangan dari Bank Syariah Bukopin. Di
Di sini bisa kita lihat di bagian 9, yaitu pembiayaan bagi hasil yang di bagian B musyarakah sebesar Rp2.748.103. Sekian dari saya penjelasan tentang musyarakah. Selanjutnya, penjelasan mengenai ijarah akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi ijarah. Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah sewa atau jasa. Secara makna dan konteksnya dalam perbankan, ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Next. Selanjutnya itu contoh kasus transaksi ijarah. Yang pertama, pada tanggal 1 Maret 2021, Bank BCA Syariah membeli mobil Innova dengan harga biaya-biaya lain atau harga perolehan sebesar 120 juta. Pada tanggal 10 Maret 2021, BCA Syariah melakukan transaksi ijarah dengan data-data sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis barang, Kijang Innova, harga barang perolehan 120 juta, uang muka sewa 12 juta, total pembayaran sewa Rp157.981.360, nilai sisa 12 juta, harga sewa per bulan Rp4.170.896, jangka waktu sewa 3 tahun, waktu pembelian barang bulan ke-36, biaya administrasi 300.000, pengikatan notaril. Selanjutnya jurnalnya. Yang pertama yaitu jurnal pada tanggal 1 Maret 2021, yaitu aset ijarah pada debit sebesar 120 juta, kas pemilik aset pada kredit 120 juta. Yang kedua itu jurnal tanggal 10 Maret 2021, aktiva di perolehan untuk ijarah pada debit 120 juta, persediaan ijarah pada kredit 120 juta. Selanjutnya jurnal atas penerimaan uang muka, kas atau rekening penyewa pada debit 12 juta, titipan uang muka sewa ijarah pada kredit 12 juta. Jurnal atas biaya administrasi, kas rekening penyewa pada debit 300.000, pendapatan free ijarah pada kredit 300.000. Selanjutnya menghitung penyusutan aset. Dengan menggunakan metode garis lurus, rumusnya yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu jangka waktu penyusutan atau sewa. 120 juta dikurangi 0 dibagi 60 sama dengan 2 juta. Jurnal penyusutan yaitu biaya penyusutan pada debit 2 juta dan akun penyusutan aktiva ijarah pada kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya jurnal pendapatan sewa langsung kas atau rek penyewa pada debit Rp4.170.896 dan pendapatan sewa pada kredit Rp4.170.896. Selanjutnya laporan keuangan kasus transaksi ijarah pada bank BCA. Bisa kita lihat 2019 pendapatan bersih ijarah yaitu 38,2 miliar dan pada tahun 2020 44 miliar. Mungkin hanya ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Demikian akhir presentasi kami dari kelompok 12. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa diterima. Terima kasih.